boleh kasih pendapat kalau emang nanti sekiranya punya pendapat dari masih boleh dikasih tahu. Dan yang lainnya saya memang bisa menanyakan dan ada sekali kayak cek-cek ya. Oke, kita bakalan mengadakan dengan kelompok selama kurang lebih 40-45 menit. Lalu, ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Oke, jadi saya mau bahas tentang pasti kita semua punya pengalaman overthinking. Oke, jadi sebelum lanjut saya mau kasih tahu tujuan yang bakal kita capai dalam video ini. Jadi karena kita lagi mau ngebahas overthinking, kan saya bakal jelasin apa sih overthinking itu, terus gimana cara bisa mengatasi overthinking gitu, biar kita nggak overthinking lagi. Saya berharap semoga setelah bimbingan kelompok ini kalian semua jadi punya kayak gambaran gimana kalian bisa mengatur pola pikir kalian biar kalian tuh nggak berpikir berlebihan gitu, nggak overthinking. Nah, apa saja sih rangkaian yang bakal kita jalani selama bimbingan kelompok ini? Jadi yang pertama kita bakal ada ice breaking setelah ini. Habis itu saya bakal menjelaskan materi dan nanti terakhir kita bakal ada sesi drama. Jadi kita akan memainkan drama. Jadi saya minta kalian kesediaan kalian untuk bermain peran. Jadi saya akan nyatakan alur ceritanya seperti apa. Nah, oke. Pada bimbingan kelompok ini kita punya asas. Ada 3 asas utama, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesetaraan. Kerahasiaan adalah informasi yang kalian sampaikan di bimbingan kelompok ini semuanya harus bersifat rahasia. Jadi satu sama lain nggak boleh saling menceritakan ke luar. Apa yang informasi yang ada di sini jangan disampaikan ke luar. Terus saya meminta kalian di sini untuk terbuka karena saya bakal nanya sama kalian mengenai pendapat. Nah, saya minta kalian terbuka. Kesukarelaan itu ya saya minta kalian untuk bersukarela menyampaikan pendapat, juga menyampaikan pengalaman kalian mengenai topik yang kita bahas. Oke, sebelum lanjut saya mau minta salah satu dari kalian buat kayak ngungkapin dong harapan dari harapan kalian atas terlaksananya bimbingan kelompok. Kalian pengennya setelah bimbingan kelompok ini selesai, kalian pengen seperti apa gitu? Saya berharap setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini saya lebih relax dalam ngobrol sama orang. Terus saya bisa omongan orang tuh nggak terlalu saya pikirin. Terus kejadian yang belum terlaksana itu jangan buat saya takut sendiri. Bisa selalu itu sih harapan saya. Harapan saya dari kegiatan layanan di kelompok ini semoga overthinking yang saya pikirkan menjadi lebih positif, dan juga dari kegiatan layanan ini juga saya berharap bisa lebih relax lagi, bisa tahu cara bagaimana memikirkan yang positif mana, yang negatifnya bisa disingkirkan. Terima kasih untuk Kak Adi sama Najwa. Oke, selanjutnya itu ada ice breaking. Jadi ice breaking yang bakal kita lakukan itu nama judulnya sambung cerita. Jadi kita bakal main 2 kali putaran, bakal dari sini, kedua. Oke. Jadi cara mainnya itu cuma gini doang. Misalnya saya bilang Nita, terus Hana bilang makan, Nita makan, lagi sama Tina, Nita makan tahu, dilanjut kayak gitu sampai jadi kita bikin jadi cerita sebisa mungkin jadi nyambung. Ya, kalau udah sampai ke Hanifa, kita cut, habis itu baru kita lanjut lagi Hanifa bikin kalimat baru terus ke sampai bisa? Oke.
Kalimat kata pertama dari saya cincin. Cincin di tangan. Cincin di tangan. Cincin di jari manis. Baju dipakai di badan saya warna hitam. Baju dipakai di badan saya warna hitam. Saya warna hitam ukuran XL kurang. Baju dipakai di badan saya warna hitam ukuran XL kurang dan kurang kelas atau kurang ganas. Tapi beneran sih masa kurang gede atau kurang ganas? Oke, kita lanjut dari Pak. Selanjutnya karena kita dulu jadi kerudung putih. Kerudung putih. Kerudung putih ngaji di Kerudung putih untuk mengaji di majelis. Kerudung putih dipakai untuk ngaji di majelis taklim. Dipakai untuk ngaji di majelis taklim. Kerudung putih dipakai untuk ngaji di majelis taklim Al-Mustafa. Astaga. Kerudung putih dipakai untuk mengaji di majelis taklim Al-Mustafa Astiga di Condet. Oke, gimana nih setelah ice breaking kesannya apa nih? Happy banget ya. Oke, selanjutnya setelah ice breaking saya mau nanya, ada yang masih belum paham nggak sama proses dari perairan Oke, sebelumnya saya mau minta kalian memahami aturan di dalam ini. Seperti yang saya udah bilang tadi, kita ada etika dalam penyampaian pendapat. Dan ketika ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, teman yang lain itu fokus mendengarkan teman yang berpendapat berbeda. Kita sepakat ya, kayak gitu ya. Sepakat, Ibu. Oke. Selanjutnya kita udah mau masuk ke kegiatan inti. Kalian udah siap belum buat menerima materi ini? Siap banget. Oke, materi pertama itu ada yang tahu nggak sih overthinking itu apa? Memikir secara berlarut. Berpikir hal yang belum tentu terjadi. Jadi overthinking itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu over sama thinking. Over itu berlebihan. Thinking itu berlebihan. Jadi overthinking itu adalah sebuah perilaku yang terjadi secara berulang, secara terus menerus dalam proses berpikir. Jadi hal-hal yang harusnya tuh cuma dipikir sekali, tapi kalau tuh berpikirnya berulang. Dan biasanya overthinking itu pikirannya tuh mengenai hal-hal negatif dan hal-hal yang belum terjadi. Kayak misalnya biasanya itu apa ya, kayak misalnya besok kalian mau ada presentasi, kalian bakal mikirin itu malam-malam kayak besok gimana ya, bisa nggak ya gitu.
nanti bisa nggak ya jawaban dari temennya, kira-kira bagus ya presentasinya. Itu kan hal yang kalian pikirin berulang kali, tapi itu belum tentu terjadi kan, ya kan? Karena belum kejadian, dan kalian udah punya ketakutan gitu. Itu biasanya kalau gitu jadi bikin apa ya? Bikin ketakutan gak sih? Kita ketakutan, terus bikin nggak mood juga, jadinya nervous juga pas hari hanya karena masih dibikin kayak pikiran tuh buruk terus gitu kan. Oke, biasanya overthinking itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah kondisi banyak ide, yang kedua adalah kondisi banyak pikiran. Kondisi banyak ide ini misalnya kalian mau ngerjain tugas atau mau ngerjain kelompok, biasanya kan ada yang pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu, banyak ide gitu. Kalian jadi kayak gue lihat ya yang bakal dikeluarin, gimana ya yang bakal dilaksanain, itu pasti apa ya, kayak camuk di dalam pikiran. Terus yang kedua adalah kondisi banyak pikiran. Jadi masing-masing kalian banyak pikiran kan, kayak juga mungkin juga punya pacar lagi berantem, pasti juga punya masalah sama teman atau sama keluarga, itu kan pasti bikin apa ya, semuanya itu numpuk di pikiran kalian. Jadi banyak pikiran dan apa ya, kayak gak bisa mensortir pikiran kalian harus kalian pikirin secara lebih penting sama pikiran kalian yang penting yang mana. Oke, pasti kan overthinking ini menyebabkan suatu buah akibat ya kan. Akibat dari overthinking ini ada dua, yaitu ada analisis paralisis. Analisis paralisis itu apa? Nah, analisis paralisis ini adalah tidak berfungsinya proses analisis yang menyebabkan proses pengambilan keputusan ini atau proses berpikir ini lebih lanjut menjadi terhambat, yaitu nggak adanya solusi atau tindakan yang diputuskan dalam jangka waktu yang cukup lama. Analisis paralisis ini adalah akibat dari pemikiran yang terlalu berlebihan terhadap suatu situasi atau kondisi. Nah, biasanya kalau dari overthinking ini karena udah banyak pemikiran, kalian tuh jadi gak bisa nentuin mau ada keputusan apa gitu. Misal kayak ada suatu masalah, biasanya kalian pikirin terus, tapi gak ada penyelesaian. Kalian gak bisa mikirin penyelesaian atau kayak ambil keputusan apa yang mau kalian ambil untuk bisa menyelesaikan masalah itu karena kalian terlalu berpikirin. Oke, ya setelah analisis paralisis ini akibat selanjutnya tuh ada muncul emosi negatif atau rasa tidak nyaman. Misalnya kalau udah dipikirin berlebihan pasti ngaruh ke kondisi mood ya nggak sih? Jadi moodnya nggak bagus, bad mood, jadi cemberut, kalian juga jadi bengong terus. Kalau ditanya kayak kenapa sih? Termakan mood kalau cewek kan? Karena pikirannya terlalu banyak di kepala tuh terlalu berisik. Jadi bisa ngatur emosi kalian gimana caranya buat terlihat baik-baik aja gitu. Oke, terus selanjutnya itu ada penyebab dari overthinking. Yang pertama itu ada keputusan yang bersifat mendesak atau struktural bersamaan. Jadi kayak kalian tuh terlalu disuruh buru-buru untuk mengambil keputusan, jadinya kalian masih kepikiran. Oke, selanjutnya itu ada belum optimalnya dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa menggunakan teknologi, kan pasti kayak ada overthinking. Terus selanjutnya itu ada tidak mendapatkan solusi yang lebih baik atau adanya terlalu banyak pilihan. Kayak misalnya lagi ujian, kamu masih banyak pilihan. Nah, terus kalian mikir kayak
melakukan suatu kegiatan itu pasti ada evaluasi. Nah, biasanya kan kalau di evaluasi itu pasti ada aja orang marah-marah, orang yang evaluasi itu negatif gitu. Biasanya Dia sering marah-marah. Dia sering tua. nah pasti itu bakal nimbulin apa ya, pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang dimarahinnya, kayak gue dimarahinnya kayak misalnya kayak gitu, pasti bakal Itu dia banget. nah itu pasti bakal nimbulin overthinking tuh buat yang kepalanya. Terus yang terakhir itu ada belum terampil dalam menata atau menyimpan. Nah biasanya kalau misalnya ini berubah nih sama yang perfeksionis tadi. So, kalau misalnya perfeksionis terus menyimpan barang itu kayak sembarangan, terus kayak sini terus kesini, bisa jadi penyebab dari overthinking. Oke, yang terakhir itu adalah cara mengatasi overthinking. Yang pertama itu ada mind mapping. Biasanya mind mapping ini kalian bisa apa ya? Kayak menentuin jadwal kalian atau mungkin kalian bisa bikin materi dari mind mapping, itu bisa buat mengatasi adanya overthinking. Terus yang kedua itu journaling. Journaling ini berfungsi untuk kayak sesimpel kalian malam bikin jurnal, besok mau ngapain ya, besok mau ngajarin tugas apa ya, besok mau ngelakuin apa ya, besok mau kemana ya, itu di journaling. Terus yang ketiga itu ada to-do list. Hampir sama-sama journaling, cuma to-do list ini kayak misalnya, oh hari Senin saya mau ngerjain tugas data industri sama ngerjain tugas kualitatif. Yang sebisa mungkin di hari Senin itu kalian ngerjain tugas itu dan diselesaikan, kalian selesai. Ntar bikin lagi tulis di hari Senin berikutnya. Begitu terus. Jadi kayak setiap hari itu punya plan. Jadi nggak ada waktu yang terbuang bikin kayak mau ngapain ya, mau ngerjain apa lagi ya. Terus yang keempat itu ada merapikan barang. Biasanya juga bisa berguna untuk yang perfeksionis ini. Jadi kayak misalnya kalau lagi ngelakuin barang biar kayak distract pikirannya dengan merapikan barang. Oke, udah selesai materinya. Nah, oke, setelah saya memaparkan materi tentang overthinking, kira-kira ada yang pernah ngalamin overthinking nggak? Terus gimana sih cara kalian mengatasi? Saya Bu. Oke. Saya kalau lagi ngalamin overthinking, biasanya tuh saya pastinya beres-beres rumah. Tapi bukan sekedar beres-beres biasa, tapi beres-beres satu rumah. Saya kayak nyuci, ngepel, nyapu, bongkar lemari. Habis itu kayak rapiin baju-baju, sortir baju-baju, karena menurut saya ngelakuin hal itu bikin kayak misalkan saya punya banyak baju nih yang numpuk banget gitu. Saya ambilin, saya pisah-pisahin, saya kasih. Dan kalau lihat lemari udah rapi, udah bersih, tuh saya ngerasa hati saya tuh jadi plong gitu. Karena rasanya kalau sebelum ngelakuin itu tuh kayak mumet gitu. Nanti setuju ya, tadi ada yang kita bahas yang cara mengatasi itu melakukan barang ya. Menimpa berarti belum kerja ya. Ada yang lain yang mau berpendapat? Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Yang mau? Saya Bu. Oke. Biasanya kalau misalkan saya overthinking itu buat ngeredain atau buat nenangin pikiran saya, biasanya sih saya nonton film yang membuat mood saya itu bagus gitu, kayak ketawa-ketawa, entah konten-konten receh ataupun video-video yang lucu lah gitu. Terus kadang juga saya ini kebiasaan buruk ya, kalau misalnya ini kan kayak check out barang-barang yang saya pengen ya, yang udah dari lama saya taruh di keranjang Shopee. Terus saya check out gitu, biar kayak ada kepuasan, kayak self reward lah. Ada lagi yang mau tentang pengalamannya? Mbak Jena? Kalau overthinking, Nah, kalau overthinking kan saya ngatasinya suka me time.
sendiri, kadang nongkrong, itu berkesan kekasih sih. Lagi, gimana? Tapi biasanya majelis iya boleh. Iya saya Tahu ya? iya betul. Cari kesenangan sendiri. Iya, Gitu iya. ya. Oke. Baik, bagus ya cara kalian ngatasin overthinking biar overthinkingnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mumet gitu. Nyari kesenangan sendiri biar kita jadi bagus lagi. Nah, oke. Selanjutnya saya mau ngejelasin tentang psikodrama yang bakal kita lakuin. Jadi kita bakal main psikodrama. Ceritanya tentang bagaimana seseorang itu mengatur pola pikirnya. Jadi ceritanya ini nanti ada peran sebagai Juliet, Isel, Hazel, terus ada Rani juga sebagai temannya Juliet, terus ada konselornya juga. Nah, jadi ceritanya tentang si Hazel ini tuh suka overthinking. Terus dia suatu ketika ada kejadian yang bikin dia jadi kepikiran itu dia lagi main sama teman SMP-nya. Si Rani ini nyeletuk sesuatu perkataan yang ternyata tuh bikin si Juliet itu jadi kepikiran berhari-hari dan jadinya tuh apa ya, jadi murung, terus kayak menyebabkan dia jadi susah tidur juga, pikiran terus. Nah, jadi di sini kita bakal melihat gimana cara si Juliet ini berproses untuk bisa mengatur pola pikirnya biar nggak terus-terusan jadi overthinking. Nah, saya mau ngejelasin dulu, menyebutin pemerannya lebih detailnya lagi. Yang pertama itu ada Juliet sebagai pemeran utama. Dia ini ceritanya protagonis, jadi Juliet ini sering memikirkan perkataan orang lain yang berbicara nggak enak tentang si Juliet ini. Terus yang kedua ada si Hazel. Hazel ini teman Juliet, teman SMP-nya, SMA-nya Juliet. Dia ini sifatnya protagonis dan sifatnya itu selalu mengingatkan Juliet untuk tidak terlalu overthinking. Dan dia juga yang menyarankan Juliet untuk melakukan selingkuh. Terus yang kedua itu ada Isel. Isel juga temannya Hazel dan si Juliet. Karakternya protagonis, sifatnya itu dia teman yang selalu bersedia untuk menjadi orang baik untuk Juliet dan juga Hazel. Nah yang ketiga, yang selanjutnya ada Rani. Rani ini teman SMP-nya Juliet, sifatnya antagonis. Dia ini sedikit cepat-ceplos dan juga suka berbicara tanpa pikir panjang. Nah siapa yang ada nama? Terus yang selanjutnya ada Rian. Rian ini protagonis. Nah dia ini gak terlalu dekat juga sama Juliet sebenarnya, tapi dia tuh cukup peduli dengan Juliet. Dia ini teman SMP-nya Juliet, sama seperti Rani. Selanjutnya yang terakhir itu ada seorang konselor. Dia protagonis pastinya ya. Nah di sini karakternya untuk membantu Juliet untuk mengatasi masalah. Sekarang siapa yang bersedia buat jadi Juliet atau Martha? Hanifah menjadi Juliet, terus untuk Hazel siapa yang mau? Oke, Hazel jadi Hazel. Hazel? Siapa jadi Hazel? Boleh kita. Jadi Rani, siapa yang mau jadi antagonis? Saya. Oke, kalau mau jadi Rani? Iya, boleh. Terus untuk jadi Rian, dia cuma terus yang jadi konselor terakhir. Oke, yuk kita mulai buat lakuin psikodrama. Nah, sisanya yang nggak berkesempatan jadi pemeran, jadi penonton, karena nanti bakal tentang psikodrama. Oke, jadi adegan yang pertama itu kalian ceritanya si Juliet ini lagi berada di kafe, terus lagi reunian nih sama teman SMP-nya. Nah, nanti pas di tengah-tengah reuni ceritanya Juliet tuh dapat chat dari mamanya pulang. Terus Rani kayak apa sih pulang-pulang gitu. Pokoknya kayak nggak suka gitu kalau dia tuh disuruh pulang gitu. Nanti dia yang ngambilin kayak Rani kamu tuh nggak bisa gitu. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Oh gitu ya, seru banget gak sih? So kita kayaknya harus main lagi deh, Pak. Kalau enggak kita ke ide aja gak sih rencana ini liburan keluar kota gitu? Ini kapan ya? Pas
udah disuruh pulang. Ya ampun Juliet, masih juga sore, belum malam kan kita juga sebentar baru. Ya maaf deh, soalnya ya gimana ya, aku juga nggak bisa nolak. Ini kan udah diteleponin juga dari tadi. Aku kayaknya harus pulang duluan, gak apa-apa kan guys? Kan, udahlah, biarin, jangan gitu. Kan Juliet juga kayak biasanya, nggak kayak kita dicariin orang tua. Tapi kan ini baru sebentar mainnya, terus kita juga udah jarang ngumpul. Masa baru sebentar dia langsung pulang sih? Kan baru sore. Gimana ya, nanti deh besok coba kita main lagi. Gue izin lagi main. Ah nanti juga kamu pulang dulu terus pasti. Maaf. Udahlah, kamu harus ngertiin si Juliet lah, jangan gitu lah kan. Ya udah sana pulang. Maaf ya guys, pulang duluan. Oke, bagus. Oke, untuk adegan selanjutnya kita bakal cerita tentang si Juliet, Hazel sama Isalnya lagi di sekolah latarnya. Terus ceritanya Juliet tuh kelihatannya murung banget. Nah, Hazel sama Isal tuh sebagai teman yang baik nanya kayak, kenapa sih kok murung terus gitu. Nah nanti Hazelnya bakal merekomendasikan Juliet untuk konseling sama guru BK biar bisa terentaskan masalahnya. Bisa? Oke. Kita mulai. Tuh, 2, 3. Juliet, kok kamu diam dulu sih dari tadi, ada yang bikin ya? Ini kamu kebiasaan overthinking, jadinya murung. Kalau ada yang dimana coba cerita. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Bohong ya kamu, dari tadi kamu kelihatan banget overthinking ya. Iya, kamu juga kayak lanjut banget hari ini. Pasti semalam gak bisa tidur ya. Aduh Juliet, itu tuh udah tadi banget loh. Tidur kamu terganggu, keseharian kamu terganggu. Mendingan kamu coba konseling mau nggak? Konseling kayak gimana ya, Jel? Aku cuma overthinking biasa aja nih. Emang gimana ya? Tapi overthinking kamu tuh udah berlebihan. Bener-bener udah mengganggu keseharian kamu. Kalau mau nanti kita coba cek nih apa sih masalah kamu sebenarnya, apa yang buat kamu overthinking itu. Iya, kamu mending konseling deh. Terus overthinking kayak gini kan, terus sampai ngeganggu waktu tidur kamu, itu juga bisa ngeganggu aktivitas kamu. Emang kalau konseling gitu bisa ya, kayak kan masalahnya aku cuma overthinking aja nih. Nah gimana gitu kalau misalkan masalah itu cuma kayaknya sepele banget gitu. Masalah kamu sepele. Nih, aku kasih tahu ya, teman kelas kita si Farhan nih ya, dia kan putus cinta. Masalah gitu aja dia langsung ke guru BK loh, apalagi ini kamu overthinking, kamu gak mau coba cari tahu masalah kamu, ngatasinnya gimana? Emang caranya kayak gimana sih kalau daftar ke guru BK gitu, kalau konseling kayak gitu? Kalau kamu mau nyoba buat konseling, nanti aku coba chat guru BK-nya nih, mau ngasih tahu ke guru BK-nya kalau kamu mau coba konseling. Boleh deh kalau kayak gitu. Nanti tolong daftarin ya, kalau bisa tolong temenin aku. Nanti aku coba buat hubungi guru BK-nya. Ya makasih ya buat kalian selalu ada buat aku. Sama-sama. Santai aja. Santai aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh bisa cerita sama orang yang tepat ya di sini. Terus juga semoga kamu bisa ada jalan keluarnya ya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Oke, jadi scene selanjutnya itu ada Juliet yang lagi berkonseling sama konselor yaitu Hanu. Nanti ceritanya Hanu sebagai konselor ini membantu mengatasi masalah overthinkingnya Juliet. Gimana caranya Juliet tuh bisa merubah sikapnya biar gak terlalu overthinking lagi. Bisa dimengerti? Mengerti. Yuk, dari Julietnya masuk ke ruang konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Juliet ya? Iya bu, saya Juliet, temannya Hazel. Oh iya, kamu kenapa? Gini bu, saya mau cerita, mau sharing aja sama ibu. Iya, konseling. Di sini Juliet bisa ceritakan apa yang kamu rasakan tanpa penuh rasa takut atau kerahasiaan Juliet terbongkar di luar sana, karena di dalam konseling itu ada beberapa kode etik, yaitu ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Nah, ibu mohon Juliet nanti
Juliet rasakan tanpa adanya rasa itu? Jadi gini Bu, saya tuh kebiasaan banget sering overthinking. Sebenarnya overthinking saya itu udah ngeganggu pikiran saya banget sih Bu. Kadang saya tuh sampai nggak bisa tidur, terus kayak suka tiba-tiba nangis juga Bu. Nah, boleh saya tahu nggak sih apa yang mengganggu pikiran kamu kali ini? Jadi gini Bu, 3 hari yang lalu tuh kan saya main sama teman saya ya Bu. Nah pas emang sih saya tuh sudah punya kebiasaan tuh nggak pernah main lewat dari sore hari. Nah pas saya main itu saya tuh izin pulang duluan sama teman saya itu, tapi teman saya tuh bilang kalau kenapa sih pulang duluan terus gitu, kayak anak kecil aja. Nah saya tuh jadi kepikiran, emang bener ya saya tuh kayak anak kecil. Saya tuh sering overthinking gitu Bu. Nah, terus gimana sih perasaan kamu? Kenapa sampai bisa jadi kepikiran sama kamu? Apa kamu sakit hati tentang omongan dia ke kamu gitu? Kalau dibilang sakit hati sih enggak ya Bu, cuman lebih ke kepikiran aja sih Bu, karena kayak kenapa harus diomonginnya tuh depan saya gitu. Jadinya padahal mereka itu teman baik saya Bu, jadi saya kepikiran aja sampai nggak Main atau iya teman main Bu, teman SMP saya. terus setelah itu apa yang kamu lakuin? Apa kamu nanya ke orangnya kenapa orang itu bisa bilang kayak gitu ke kamu gitu? Saya nggak nanya langsung ke orangnya sih Bu, saya cuma bilang ke orang tua saya, ke ibu saya, kayak alasan kenapa sih ibu saya tuh selalu nyuruh saya pulang sore hari gitu. Ibu saya sih cuma jawab karena ya saya anak perempuan satu-satunya, jadi ibu saya nggak mau sampai saya tuh ada terjadi sesuatu, karena kalau menurut mereka tuh 1 menit aja kita ngelanggar aturan mereka tuh orang tua tuh nggak tahu kita tuh di luar ngapain aja. Terus kamu menerima nggak apa yang diucapin oleh orang tua kamu gitu, kayak oh dia kayak gini nih ternyata? Terima sih Bu, karena saya juga merasa saya sudah cukup waktu ya Bu, karena kan saya main juga dari pagi sampai sore dan hidup saya itu udah cukup, jadi saya terima sih Bu aturan itu. Bagus kan kamu bisa menerima apa yang orang tua kamu katakan. Terus masalahnya di sini apa yang masih berjalan di pikiran kamu kayak sampai sekarang kayak kamu masih overthinking terus kayak gitu, apa perasaan kayak apa gitu? Lebih ke mikirin perkataan teman saya itu sih Bu, karena kayak kenapa ya dia ngomongnya tuh kayak gitu, alasan dia ngomong kayak gitu tuh kayak kenapa gitu, padahal kan kita udah temenan lama, dia juga udah tahu kalau emang saya tuh nggak bisa pulang malam-malam gitu ya, sampai malam. Nah, di sini kita udah ketemu dari akar masalahnya kan, kayak kamu overthinking karena kayak perkataan dari kamu. Nah, sekarang tinggal cari penyelesaiannya. Menurut kamu penyelesaian apa yang kamu butuhkan Juliet? Saya sejujurnya nggak tahu Bu, saya juga bingung, makanya saya mau bertanya sama ibu. Kalau ditanyain langsung ke teman kamu gimana? Ditanyain gitu aja? Apa alasan dia bicara ke kamu kayak hampir kamu sampai overthinking kalau sampai kayak gini? Harusnya ya bisa dibicarakan apa yang kamu tahu. Kalau sejujurnya saya takut sih Bu, agak segan juga kalau harus nanya langsung ke dia. Jangan segan atau jangan sungkan, karena kalian tuh udah termasuk temen lama gitu loh, jadi kayak bisa cerita tentang hal apa aja ke teman kalian karena kalian udah sahabatan dari lama itu. Tapi saya takut dia marah balik sama saya Bu, saya takut dia malah salah paham dan jadinya marah sama saya. Saya takut jadinya musuhan sama dia, karena kan saya udah bilang kalau kita tuh udah temenan dari lama. Coba aja kamu omongin atas pikiran kamu gitu. Baik ya Bu, nanti saya bakal coba hubungin dia ya Bu. Yes. Nah baik, mulai sekarang juga kamu harus bisa mengelola pikiran kamu sendiri. Coba untuk lebih condong memikirkan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif terus yang bikin kamu overthinking. Terus coba untuk buang pikiran negatif yang ada di pikiran kamu. Terus kalau ada yang mengganggu pikiran kamu lagi, coba diutarakan apa yang mengganggu, biar nggak terus numpuk di pikiran kamu yang menjadi overthinking makin yang akhirnya jadi mengganggu pikiran dan aktivitas sehari-hari kamu.
Baik Bu, nanti saya akan coba belajar untuk mengolah pikiran saya juga yang tapi sekarang saya lebih lega sih. Saya berterima kasih juga sama Ibu karena sudah mau mendengarkan saya. Ya sama-sama. Apa ada yang masih kamu mau ceritakan, Juliet? Cukup sih Bu, itu aja. Yaudah, semangat ya, belajar terus, jangan overthinking terus karena overthinking itu bisa mengganggu keseharian kamu, belajar kamu. Berpikir positif terus, semangat ya. Iya, makasih ya Bu, saya pamit ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya itu ada Juliet yang nelfon Nani untuk minta penjelasan gitu. Kayak mau mengkonfirmasi perkataan si Rani yang sempat bikin Juliet itu jadi overthinking gitu. Nah, nanti si Rani ini kayak minta maaf gitu ke Juliet. Bisa? Oke, kalau duluan ya. Halo Ran. Halo, kenapa Juliet? Kamu nelfon aku, kangen ya? Iya, kamu nggak sih? Iya nih aku lagi free aja. Ada apa Juliet? Ini ada yang mau aku omongin. Apa yang ingin diomongin sama Juliet? Jadi sebenarnya tuh aku dari kemarin kepikiran sih perkataan kamu. Aku cuma mau konfirmasi. Kamu kan kemarin bilang kalau aku tuh kayak anak kecil, terus disuruh pulang. Nah aku tuh mau nanya alasan kamu ngomong kayak gitu apa? Karena sejujurnya aku main kepikiran sih tentang perkataan itu. Ya ampun Juliet, aku cuma bercanda doang, kenapa harus dipikirin? Kan kamu juga udah kenal aku dari lama, kamu udah tahu kalau misalkan aku orangnya tuh ceplas-ceplas banget. Jadi apapun yang aku omongin gak usah terlalu dibawa hati. Iya sih, cuman emang kemarin tuh aku lagi banyak pikiran juga, makanya aku sedikit distract aja pas kamu ngomong gitu. Sebenarnya aku dari kemarin udah mau ngechat kamu sih, cuman kayak takut kamunya nanti malah marah balik lagi sama aku. Enggak Juliet, aku tuh kemarin pas pulang dari nongkrong juga aku niatnya mau ngechat kamu karena teman-teman juga udah ngingetin aku kalau misalkan aku nggak boleh gitu sama kamu, tapi aku lupa ngechat kamu. Jadi kamu dulu ada yang ngechat aku, kamu nggak usah takut atau sungkan buat ngechat aku, kan kita udah temenan lama kayak sama siapa aja. Oh iya sih, maaf ya sekali lagi kalau sudah gimana juga, aku cuma mau mastiin aja biar kamu juga bisa berpikiran lebih tenang. Iya, seharusnya aku minta maaf Juliet. Aku sudah ngomong seperti itu ke kamu. Maaf ya kalau misalkan aku bikin kamu kepikiran sama omongan aku. Jangan dimasukin hati ya. Iya, sama-sama. Ya kalau kayak gitu, nanti kita kan besok ketemuan lagi. Nanti aku hubungin lagi ya. Iya Juliet. Maaf ya ganggu waktunya. Gak apa-apa. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi scene terakhir ini scene dimana Juliet merasa lega setelah konseling, sudah konfirmasi juga ya overthinkingnya itu ke Rani. Terus akhirnya Juliet udah merasa lega, terus Julietnya juga jadi udah bisa mengatur pola pikir gitu. Juliet juga berharap semoga setelah ini Juliet bisa mengatur pola pikirnya dan gak terlalu di overthinking lagi. Terus Hazel sama Isari sebagai teman yang mendukung Juliet dan support gitu, membantu Juliet biar bisa tetap mengatur pola pikirnya. Bisa ya? Yuk. Alhamdulillah sih aku sekarang udah baik-baik aja, udah makan pikiran juga, jadi udah lebih tenang. Jadi udah enak pikiran mantap. Alhamdulillah deh. Bagi-bagi aja. Terus coba buat ubah jadi pikiran diri sendiri, tenang kamunya. Iya sih, aku juga sebelumnya setelah belajar itu konseling itu aku ngerasa aku harus lebih bisa mengatur pola pikir aku juga, dan aku mulai sekarang mau mengatur pola pikir aku nggak terlalu mikirin hal-hal kayak gitu. Buat kalian makasih banget ya, berkat kalian juga sekarang aku bisa nggak terlalu overthinking lagi. Makasih ya. Oke, tadi udah selesai simpel dramanya. Kemarin yang tadi terkenal sama dari nyaksiin, ada komentar apa? Kalau saya sih sebagai pemeran utamanya, saya sangat setuju ya untuk
alur dramanya. Kalau misalkan kita punya overthinking itu sebaiknya diceritakan sama orang lain atau sama orang yang berprofesional kayak konselor atau guru BK, karena itu cukup works dan cukup kerja gitu loh untuk mengolah pola pikir kita. Terus ada lagi yang lain? Kalau dari saya kan tadi saya mengalami peran tadi yang ya agak sedikit jahat ya. Menurut saya sih walaupun udah temenan lama, selama apapun kalau bisa dijaga omongannya, jangan asal gitu, karena semua orang tuh belum tentu sama kayak kita kan. Kalau kita berpikiran kayak lo mah cuma ngomongin gitu, nggak bakal dipikirin atau dimasukin hati, tapi belum tentu orang lain sama kayak gitu. Ada lagi? Gue dari tadi nonton final mungkin ada tanggapan apa gitu setelah melihat sebuah drama yang tadi tentang perannya atau tentang alurnya gitu. Alurnya bagus sih, soalnya ada penyelesaian gitu loh, jadi dramanya tuh untuk jelas. Terus saya lagi tadi kan saya berperan sebagai Juliet ya. Saya berperan sebagai Hazel. Jadi menurut saya kalau kalian punya teman yang sama seperti overthinking berlebihan, kalian bisa menjalankan kalian buat kayak seperti ini, buat ngatasi masalahnya gimana. Terus kira-kira gimana nih? Ada yang tahu nggak cara mengatur pola pikir itu apa ya? Atau kalian udah bisa mengatur pola pikir dengan baik? Tapi dari tadi penjelasan tadi udah tahu kan ya gimana cara kalian bisa mengatur pola pikir kalian? Jadi tahu. Oke, dari yang tadi kita dramain, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara kalau misalkan overthinking itu sebaiknya apa yang harus dilakuin biar kalian tuh gak jadi kerja terus istimewa omongan negatif gitu gimana sih? Saya gitu. Seperti yang tadi saya sudah bilang ya Bu, kalau untuk alur dramanya itu, jadi yang saya ambil itu hikmahnya, kita tuh kalau lagi overthinking emang sebaiknya tuh konsultasi itu paling tepat, karena kalau overthinking itu kepala itu udah banyak banget pikiran-pikiran, jadi dia tuh nggak bisa mikir yang lain gitu. Nah caranya tuh ya kita tuh harus nemuin orang yang memang bisa bantu kita keluar dari masalah itu. Dan kalau misalkan overthinking itu tentang kayak kenapa sih kayak tadi lah si Juliet itu kan overthinkingnya kayak kenapa si Radhi itu ngomong kayak gitu. Nah sebaiknya tuh emang bener harus ditanyain, karena belum tentu apa yang kita pikirin itu sesuai sama apa yang kita pikirin gitu, belum tentu, karena mungkin aja karena kita udah pikirannya udah mumet, jadi kita tuh udah mikirnya si Radhi itu jahat dan segala macamnya, padahal enggak, dia cuma jahat aja. Itu aja sih. Jadi pokoknya kalau kalian merasa apa ya ada dengan omongan negatif dari orang terus bikin kalian pikiran itu, kalian bisa untuk apa ya mengonfirmasi perkataan tersebut ke orang yang bikin kalian sakit hati atau bikin kepikiran itu. Apa sih lu ngomong kayak gitu, maksudnya apa gitu? Karena mungkin aja dia tuh punya maksud lain gitu, atau nggak pengen bikin kita kepikiran, cuma ternyata udah terlalu diambil hati jadi dipikirin gitu ya. Jadi emang harus konfirmasi, atau bisa juga kalau emang dia mengganggu bisa minta tolong ke tenaga profesional atau konselor tadi. Oke, selanjutnya saya minta kalian untuk isi gitu ya, evaluasi. Itu sini tinggal di checklist aja di kolomnya sesuai sama apa yang kalian rasain. Kalau
siapa yang mau menutup di Haji. Tadi yang mulai. Ayo Haji, kita tutup dengan Baik teman-teman, karena layanan bimbingan kelompok telah selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga materi yang dari Ibu sampaikan terserap dengan baik. Dan semoga bisa menjadi amal ibadah Ibu. Dan bisa diberikan ilmunya ke teman-teman kita yang lain. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dengan baik.